Aku dihina karena berpakaian sederhana dan tidak dandan oleh keluarga besar suami. Langsung ku pecat dia di perusahaanku di depan mereka. Kehidupan yang dipilih. Alia Pramesti berjalan menyusuri trotoar kota dengan langkah tenang. Tidak ada kemewahan yang melekat padanya hari itu. Hanya kemeja polos berwarna putih, celana sederhana, dan tas kecil yang sudah mulai pudar di beberapa sisi. Rambutnya diikat sederhana tanpa perhiasan berlebihan. Bagi siapapun yang melihatnya, Alia hanyalah wanita biasa yang hidup sederhana di tengah kota yang sibuk. Namun tidak ada yang tahu, di balik kesederhanaannya, Alia adalah pemilik salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi dan investasi. Namanya jarang muncul di media. Ia sengaja menjaga jarak dari sorotan publik. Bukan karena takut dikenal, tetapi karena ia lelah dengan orang-orang yang mendekat hanya karena status dan uang. Alia pernah hidup dalam lingkungan yang penuh kepalsuan, senyum yang dibentuk oleh kepentingan, dan hubungan yang dibangun atas dasar keuntungan. Dari pengalaman itu, ia mengambil keputusan besar, menyembunyikan siapa dirinya yang sebenarnya. Aku ingin tahu, apakah ada seseorang yang bisa mencintaiku tanpa tahu siapa aku? Gumamnya pelan saat duduk di sebuah kafe kecil di sudut jalan. Di kafe itulah Alia memilih memulai hidup barunya. Tempat sederhana, tanpa kemewahan, tanpa nama besar. Di sana, semua orang terlihat sama. Tidak ada yang peduli siapa yang kaya dan siapa yang tidak. Setiap hari Alia bekerja seperti orang biasa. Ia datang dengan pakaian sederhana, berbicara dengan sopan, dan menjaga dirinya tetap rendah hati. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita yang duduk diam di pojok ruangan itu bisa mengatur perusahaan bernilai miliaran. Namun di balik ketenangannya, Alia menyimpan satu harapan kecil, bahwa suatu hari ia akan bertemu seseorang yang benar-benar mencintainya karena dirinya, bukan karena status, bukan karena kekayaan. Dan tanpa ia sadari, takdir sudah mulai bergerak mendekatkan dirinya pada seseorang yang akan menguji semua prinsip yang ia pegang selama ini. Pertemuan tak terduga. Hari itu kafe kecil tempat Alia biasa duduk terasa sedikit lebih ramai dari biasanya. Suara cangkir beradu, aroma kopi yang baru diseduh, dan percakapan pelan para pengunjung menciptakan suasana yang hangat namun tetap sederhana. Alia duduk di sudut ruangan seperti biasa, dengan laptop terbuka di depannya. Ia terlihat fokus, sesekali menulis sesuatu tanpa banyak memperhatikan sekitar. Bagi orang lain, ia hanya wanita pekerja biasa yang tenggelam dalam rutinitas. Namun hari itu, ada seseorang yang memperhatikannya lebih lama dari yang lain. Raka Mahendra. Pria itu baru saja masuk ke kafe, mencari tempat duduk setelah hujan ringan membasahi jalanan kota. Pakaiannya rapi, wajahnya tegas, dan dari caranya membawa diri, terlihat jelas bahwa ia bukan orang sembarangan. Ia adalah sosok yang terbiasa berada di lingkungan profesional dan penuh tekanan. Tatapannya berhenti pada Alia. Bukan karena penampilannya mencolok, justru sebaliknya. Alia terlihat sangat sederhana, bahkan nyaris tidak diperhatikan orang lain. Tapi ada sesuatu yang membuat Raka penasaran. Cara Alia duduk dengan tenang, cara ia fokus tanpa terganggu keramaian, dan aura ketenangan yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Raka akhirnya memesan minuman dan duduk di meja yang tidak terlalu jauh darinya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan, sampai laptop Alia tiba-tiba menampilkan notifikasi error kecil. Alia menghela napas pelan, mencoba memperbaikinya. Raka yang memperhatikan dari jauh akhirnya berdiri dan mendekat. "Maaf," suara Raka terdengar sopan. "Sepertinya ada sedikit masalah di sistemnya. Boleh saya bantu?" Alia menatapnya sebentar, sedikit ragu, lalu mengangguk pelan. "Silakan." Raka duduk di seberang meja. Tangannya bergerak cepat memperbaiki pengaturan di laptop Alia. Dalam beberapa menit, masalah itu selesai. "Sudah," kata Raka sambil tersenyum kecil. Alia menatap layar yang kembali normal. "Terima kasih." "Tidak masalah," jawab Raka santai. Ia masih belum beranjak. Ada rasa penasaran yang belum selesai. "Sering kerja di sini?" tanyanya kemudian. "Sering," jawab Alia singkat. Raka memperhatikan lebih jauh. Cara Alia berbicara tenang, tidak berlebihan,
tidak mencoba menarik perhatian. Hal itu justru membuatnya berbeda dari orang-orang yang biasa ia temui. Aneh juga, pikir Raka dalam hati. Wanita ini sederhana sekali. Tapi kenapa rasanya berbeda? Percakapan itu tidak berlangsung lama, tapi cukup untuk meninggalkan kesan. Sebelum pergi, Raka sempat berkata, "Kalau boleh jujur, tempat ini jadi terasa lebih menarik sejak Anda sering di sini." Alia hanya tersenyum tipis, tidak terlalu menanggapi. Namun saat Raka keluar dari kafe, ada sesuatu yang tertinggal di pikirannya. Bayangan seorang wanita sederhana yang entah kenapa membuatnya ingin kembali lagi. Dan di sisi lain, Alia tetap duduk tenang, tidak menyadari bahwa pertemuan singkat itu baru saja menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Cinta yang tumbuh. Sejak pertemuan tak terduga di kafe kecil itu, Raka Mahendra mulai datang lebih sering dari biasanya. Bukan karena ia sengaja mencari Alia, tapi setiap kali pekerjaannya selesai lebih awal, kakinya seperti otomatis kembali ke tempat yang sama. Dan benar saja, Alia selalu ada di sudut yang sama. Tetap dengan kesederhanaannya. Tetap dengan ketenangannya. Alia tidak pernah mencari perhatian. Ia hanya menjalani hari seperti biasa, bekerja, membaca, atau sesekali menatap jendela kafe yang menghadap jalanan kota. Namun tanpa ia sadari, kehadirannya mulai menjadi alasan seseorang datang kembali. Raka mulai mengenalnya sedikit demi sedikit. "Alia, kan?" tanya Raka suatu hari sambil duduk tanpa diminta. Alia mengangkat pandangan. "Iya. Nama saya Raka." Alia hanya mengangguk singkat. Seperti biasa. Percakapan mereka awalnya sederhana. Tentang kopi, tentang cuaca, tentang pekerjaan yang melelahkan. Tidak ada hal berlebihan. Tidak ada basa-basi yang dibuat-buat. Justru kesederhanaan itu yang membuat Raka merasa nyaman. Hari demi hari, percakapan itu menjadi lebih panjang. Raka mulai bercerita tentang pekerjaannya, tekanan dari dunia bisnis, dan hidup yang menurutnya penuh tuntutan. Alia lebih banyak mendengar daripada berbicara, tetapi setiap kalimatnya selalu terasa tepat saat ia memberi tanggapan. "Kenapa kamu selalu terlihat tenang?" tanya Raka suatu hari. Alia menatapnya sebentar sebelum menjawab, karena tidak semua hal perlu dilawan dengan emosi. Jawaban itu membuat Raka terdiam. Ada kedewasaan dalam cara Alia berpikir yang tidak ia temukan pada orang lain yang ia kenal. Tanpa sadar, Raka mulai menunggu momen-momen kecil itu. Menunggu Alia datang lebih dulu. Menunggu senyum tipisnya yang jarang muncul tapi terasa tulus. Menunggu keheningan yang justru terasa nyaman di antara mereka. Namun ada satu hal yang tidak pernah Raka tanyakan. Siapa sebenarnya Alia? Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia merasa tidak perlu tahu. Yang ia lihat hanyalah seorang wanita sederhana yang membuatnya merasa menjadi dirinya sendiri tanpa tekanan. Sementara itu, Alia tetap menjaga jarak dari identitas aslinya. Ia tidak pernah menyebutkan pekerjaan sebenarnya, tidak pernah menunjukkan sedikitpun tanda bahwa dirinya berbeda dari orang biasa. Baginya, semua ini adalah ujian. Ujian untuk melihat apakah perasaan Raka benar-benar tulus, atau hanya akan berubah jika kebenaran terungkap. Namun sesuatu mulai berubah dalam diri Alia. Setiap kali Raka tersenyum padanya, setiap kali pria itu datang tanpa alasan selain ingin berbicara, ada perasaan yang perlahan mengganggu ketenangannya. Perasaan yang seharusnya tidak ia izinkan tumbuh. Dan tanpa mereka sadari, hubungan sederhana itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang bernama cinta. Cinta yang tumbuh tanpa status. Cinta yang tumbuh tanpa kebenaran. Pernikahan sederhana. Hari pernikahan itu tidak seperti pernikahan pada umumnya. Tidak ada gedung mewah, tidak ada dekorasi mahal, tidak ada tamu dari kalangan elit. Hanya sebuah ruangan sederhana yang dipenuhi keluarga inti dan beberapa kerabat dekat Raka Mahendra. Suasana hangat terasa, meski kesederhanaannya begitu nyata. Alia Pramesti berdiri di sisi ruangan dengan gaun putih yang sederhana. Tidak ada kilau berlebihan. Tidak ada perhiasan mencolok. Namun justru dalam kesederhanaan itu, ia terlihat tenang dan anggun dengan caranya sendiri. Raka menatapnya dari ujung ruangan. Untuk pertama kalinya, ia merasa yakin dengan keputusan besar dalam hidupnya. "Aku benar-benar ingin hidup dengannya," pikir Raka. Namun yang tidak ia tahu,
keputusan itu akan mengubah seluruh arah hidupnya. Prosesi berlangsung cepat, tanpa banyak kemewahan. Ijab kabul diucapkan dengan suara tegas, dan dalam hitungan menit, status mereka berubah. Alia kini resmi menjadi istri Raka. Saat tamu memberi selamat, beberapa keluarga Raka mulai memperhatikan Alia dengan pandangan yang berbeda. Ini benar-benar wanita pilihan Raka, bisik salah satu kerabat. Penampilannya terlalu sederhana, sahut yang lain pelan. Namun Alia hanya diam. Ia sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu. Di sisi lain, Raka justru terlihat bangga. Baginya, Alia adalah wanita yang berbeda dari yang lain. Tidak berlebihan, tidak mencari perhatian, dan tidak terikat pada kemewahan. Aku tidak butuh yang lain, kata Raka pelan saat menggenggam tangan Alia. Yang penting kamu. Alia menatapnya sejenak. Ada sesuatu dalam tatapan Raka yang membuat hatinya sedikit goyah. Tapi ia tetap mengingat satu hal penting. Rahasianya belum boleh diketahui. Setelah pernikahan, mereka tidak langsung tinggal di rumah mewah atau lingkungan elit. Raka membawa Alia ke rumah keluarganya yang sederhana namun penuh aturan dan ekspektasi. Mulai sekarang kamu bagian dari keluarga ini, kata Raka dengan senyum. Alia hanya mengangguk. Namun di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan akhir dari perjuangannya. Ini adalah awal dari ujian yang sebenarnya. Dan di rumah itu, ia harus tetap menjadi Alia yang sederhana, bukan Alia Pramesti yang sesungguhnya. Awal kehidupan baru. Pagi pertama di rumah keluarga Raka Mahendra terasa berbeda bagi Alia Pramesti. Rumah itu tidak kecil, tetapi suasananya dingin. Bukan dingin karena udara, melainkan karena tatapan dan sikap orang-orang di dalamnya. Setiap langkah Alia di dalam rumah itu seperti sedang diawasi, seolah kehadirannya adalah sesuatu yang harus dinilai, bukan diterima. Alia berdiri di ruang tamu sambil menata tasnya. Raka berada di sampingnya, tersenyum kecil. Mulai sekarang kamu di sini ya, kata Raka pelan. Anggap saja rumah sendiri. Alia mengangguk. Iya. Namun sebelum percakapan itu sempat berlanjut, suara langkah dari arah koridor terdengar mendekat. Dinda Mahendra muncul lebih dulu, diikuti Kevin Mahendra. Keduanya memandang Alia dari atas ke bawah tanpa berusaha menyembunyikan ekspresi mereka. Jadi ini istrimu? Tanya Dinda dengan nada yang sulit disebut ramah. Raka mengangguk. Iya, Dinda. Alia. Dinda tersenyum tipis, tapi bukan senyum hangat. Lebih seperti penilaian. Sederhana sekali ya. Alia hanya menunduk sedikit. Tetap tenang. Kevin menyandarkan tubuh di pintu, menatap Alia dengan sorot meremehkan. Kamu yakin ini pilihanmu, Raka? Kita beda lingkungan. Jangan sampai kamu salah langkah. Raka mengerutkan kening. Aku tahu apa yang aku pilih. Suasana menjadi sedikit canggung, tapi Alia tidak ikut campur. Ia memilih diam. Bagi Alia, ini bukan pertama kalinya ia dipandang rendah karena penampilan. Ia sudah terbiasa. Namun kali ini berbeda, karena ia tidak bisa langsung pergi. Ia harus tinggal di sini, sebagai istri Raka. Setelah perkenalan singkat itu, Raka meninggalkan Alia untuk mengurus urusan pekerjaan. Alia kemudian diantar ke kamar yang sudah disiapkan untuk mereka. Kamar itu rapi, tetapi tidak ada sentuhan personal. Seperti ruangan yang belum benar-benar menjadi rumah. Kalau ada apa-apa, bilang saja, kata Raka sebelum pergi. Aku percaya kamu bisa beradaptasi. Alia tersenyum kecil. Iya. Ketika Raka keluar, keheningan langsung memenuhi ruangan. Alia duduk di tepi ranjang, menatap sekeliling. Ia menarik napas pelan. Hidup sebagai menantu biasa, gumamnya dalam hati. Di luar kamar, suara langkah dan percakapan kecil mulai terdengar. Keluarga Raka tampaknya tidak benar-benar berhenti membicarakan dirinya. Apa dia bisa bertahan di sini? Suara Dinda terdengar samar. Aku rasa Raka terlalu terburu-buru, sahut Kevin. Alia menutup matanya sejenak, menenangkan diri. Ia tahu, ini baru awal. Awal dari kehidupan baru yang tidak mudah. Namun satu hal yang pasti, ia tidak boleh menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dan di rumah itu, Alia mulai belajar satu hal penting.
Menjadi orang biasa ternyata jauh lebih sulit ketika semua orang meremehkanmu tanpa benar-benar mengenalmu. Tatapan merendahkan. Hari-hari pertama Alia Pramesti di rumah keluarga Raka Mahendra berjalan dalam keheningan yang penuh tekanan. Setiap pagi, Alia bangun lebih awal dari semua orang. Ia membantu pekerjaan rumah tanpa diminta, menjaga sikap, dan berusaha tidak menjadi beban siapapun. Namun sekeras apapun ia berusaha, ada satu hal yang tidak bisa ia hindari, tatapan merendahkan yang terus mengikuti setiap langkahnya. Di ruang makan, suasana pagi itu terasa canggung. Alia duduk dengan tenang, membantu menata makanan di meja. Dinda Mahendra datang lebih dulu, melihat meja yang sudah rapi. "Wah, kamu cukup rajin juga ya," kata Dinda dengan nada yang sulit disebut pujian. Alia hanya tersenyum tipis. "Saya hanya membantu." Kevin Mahendra menyusul, menarik kursi dan duduk tanpa menatap Alia. "Rajin belum tentu cocok jadi bagian keluarga ini." Ucapan itu membuat suasana sedikit hening. Alia tetap tenang, tidak membalas. Raka yang baru datang mengerutkan kening. "Kevin, cukup." Namun Kevin hanya mengangkat bahu. "Aku cuma bicara fakta. Kita ini terbiasa dengan standar tertentu." Dinda menyandarkan diri, menatap Alia dari ujung kepala sampai kaki. "Jujur saja, Alia, kamu tidak terlihat seperti istri orang yang sukses. Terlalu sederhana." Kalimat itu melayang di udara seperti jarum halus yang menusuk, tapi Alia tetap tidak bereaksi berlebihan. "Apa penampilan menentukan nilai seseorang?" tanya Alia pelan, suaranya tenang. Dinda tersenyum sinis. "Di dunia ini? Tentu saja." Raka terlihat tidak nyaman, tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Sejak saat itu, perlahan-lahan Alia mulai merasakan batas-batas tak terlihat di rumah itu. Ia tidak pernah benar-benar diajak dalam percakapan penting. Setiap pendapatnya sering diabaikan. Bahkan saat ia berbicara dengan sopan, beberapa anggota keluarga hanya menjawab sekedarnya, seolah kehadirannya tidak terlalu penting. Suatu siang, saat Alia sedang merapikan ruang tamu, Kevin lewat sambil menatapnya lagi. "Kalau kamu tidak bisa mengikuti gaya hidup keluarga ini, kamu akan kesulitan di sini," katanya dingin. Alia berhenti sejenak, lalu menjawab tenang, "Saya tidak datang untuk mengikuti gaya hidup siapapun." Kevin tertawa kecil. "Tapi kamu sudah masuk ke dalamnya." Setelah itu ia pergi, meninggalkan Alia dalam keheningan yang kembali menekan. Di kamarnya, Alia duduk diam. Ia menatap tangannya sendiri, lalu menghela napas pelan. "Aku harus bertahan," gumamnya. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia memilih untuk menyembunyikan siapa dirinya demi satu hal yang ia yakini, cinta yang tulus dari Raka. Namun di balik semua itu, Alia mulai menyadari satu hal. Semakin lama ia tinggal di rumah itu, semakin tajam tatapan yang harus ia hadapi. Dan ia tahu, ini baru permulaan. Kata-kata menyakitkan. Pagi itu, suasana rumah keluarga Raka Mahendra terasa lebih tegang dari biasanya. Alia Pramesti baru saja selesai menata meja makan ketika langkah Dinda Mahendra terdengar mendekat dengan cepat. Tidak seperti biasanya, kali ini Dinda tidak membawa senyum sinis atau komentar samar. Wajahnya terlihat lebih tajam, seolah sudah menyimpan sesuatu sejak lama. Alia menoleh pelan. "Pagi." Dinda tidak menjawab salam itu. Ia justru menatap Alia dari ujung kepala sampai kaki, lalu menghela napas pendek penuh ejekan. "Jujur ya," kata Dinda akhirnya, suaranya terdengar jelas di seluruh ruangan. "Aku masih tidak habis pikir kenapa Raka bisa memilih kamu." Alia terdiam, tapi tetap tenang. Kalau ada masalah, sebaiknya dibicarakan baik-baik. Dinda tersenyum miring. "Baik-baik? Dengan kamu?" Ia melangkah lebih dekat, lalu menunjuk pakaian sederhana yang dikenakan Alia. "Lihat dirimu. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang pantas dibanggakan. Kamu benar-benar tidak cocok berdiri di samping Raka." Ucapan itu jatuh seperti tamparan, tapi Alia masih tidak bereaksi berlebihan. Kevin Mahendra yang baru turun dari tangga ikut menyaksikan dari kejauhan, tanpa berniat menghentikan. Dinda melanjutkan, suaranya semakin tajam. "Keluarga ini punya nama besar, punya standar. Sedangkan kamu, bahkan untuk sekadar terlihat seperti bagian dari kami saja tidak."
Alia menarik napas pelan. Saya tidak pernah meminta untuk dinilai seperti itu. Dinda tertawa kecil, penuh sindiran. Tidak meminta? Tapi kamu sudah masuk ke sini. Dan sekarang kamu harus menerima kenyataan. Kamu tidak pantas. Ruangan menjadi hening sesaat. Alia menatap Dinda dengan tenang. Tapi ada ketegasan di matanya yang mulai muncul perlahan. Kalau saya tidak pantas, ucap Alia pelan. Mengapa Raka yang memilih saya? Pertanyaan itu membuat Dinda sedikit terdiam. Tapi hanya sesaat. Itu kesalahan Raka. Jawabnya cepat. Dia terlalu mudah percaya. Terlalu buta. Alia menunduk sedikit, lalu kembali menatapnya. Kalau begitu, waktu yang akan menjawab, katanya tenang. Ucapan itu membuat Dinda semakin kesal. Waktu. Dinda mendekat lagi, suaranya rendah tapi penuh hinaan. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Orang sepertimu tidak akan pernah naik ke level kami. Alia tidak menjawab lagi. Bukan karena kalah. Tapi karena ia tahu, semakin banyak kata yang diucapkan Dinda, semakin jelas sifat sebenarnya orang di depannya. Di sisi lain rumah, langkah Raka terdengar mendekat, namun ia belum masuk ke ruangan itu. Dan untuk pertama kalinya, Alia mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar sakit hati. Bukan hanya dirinya yang sedang diremehkan, tapi martabatnya sebagai manusia sedang diuji. Diam yang terluka. Setelah peristiwa pagi itu, rumah keluarga Raka Mahendra terasa tidak lagi sama bagi Alia Pramesti. Tidak ada teriakan lanjutan, tidak ada pertengkaran besar, tapi justru keheningan yang membuat semuanya terasa lebih berat. Kata-kata Dinda Mahendra masih terus terulang di kepalanya, seperti gema yang tidak mau hilang. Tidak pantas. Tidak cocok. Tidak selevel. Alia duduk di kamar, menatap jendela yang terbuka sedikit. Angin masuk pelan, tetapi tidak mampu menenangkan pikirannya. Ia menghela napas panjang. Aku harus tetap tenang, gumamnya pelan pada dirinya sendiri. Namun tenang bukan berarti tidak terluka. Di ruang makan, Raka sempat melihat Alia beberapa saat setelah kejadian itu. Ia tahu ada sesuatu yang terjadi, tapi Alia hanya tersenyum tipis seperti biasa. Ada masalah? Tanya Raka pelan. Alia menggeleng. Tidak ada. Jawaban itu sederhana. Terlalu sederhana. Raka ingin bertanya lebih jauh, tapi sesuatu dalam sikap Alia membuatnya berhenti. Seolah Alia sudah terbiasa menyelesaikan semuanya sendiri. Sementara itu, Dinda dan Kevin bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka tetap berbicara seperti biasa, bahkan sesekali melontarkan komentar kecil yang menyindir. Tapi kali ini lebih halus, lebih rapi, tapi tetap menyakitkan. Alia memilih diam. Ia tidak membalas, tidak melawan, tidak menjelaskan. Bukan karena ia tidak mampu, tapi karena ia sedang menahan sesuatu yang lebih besar dari sekadar emosi sesaat. Di dalam dirinya, ada pertarungan kecil yang terus berlangsung. Antara harga diri dan kesabarannya. Malam harinya, Alia berdiri di balkon kamar. Kota terlihat jauh di bawah, lampu-lampu berkelip seperti tidak peduli dengan apa yang sedang ia rasakan. Ia memegang pagar balkon dengan lembut. Kenapa rasanya sesulit ini? Bisiknya pelan. Air matanya hampir jatuh, tapi ia segera menghapusnya sebelum sempat benar-benar terlihat. Alia tidak ingin lemah di tempat ini. Tidak di depan mereka. Tidak di depan siapapun. Di sisi lain, Raka berdiri di ruang kerja, memikirkan sikap Alia sepanjang hari. Ada sesuatu yang mengganggunya. Cara Alia tersenyum, cara Alia menjawab singkat, cara Alia menutup diri tanpa menjelaskan apapun. Dia menyembunyikan sesuatu. Gumam Raka pelan. Namun ia belum tahu bahwa yang disembunyikan Alia bukan hanya luka, tapi seluruh beban yang perlahan mulai menggerogoti hatinya. Dan diam Alia malam itu bukanlah tanda kuat sepenuhnya, tapi tanda bahwa ia sedang terluka, lebih dalam dari yang terlihat. Tekanan dari segala arah. Seiring waktu, Alia Pramesti mulai memahami satu hal di rumah keluarga Raka Mahendra. Tekanan tidak selalu datang dalam bentuk kemarahan yang meledak, tetapi dalam bentuk kecil yang terus berulang, tatapan, sindiran, dan kata-kata yang sengaja dilontarkan di depan banyak orang. Hari itu, keluarga besar Mahendra berkumpul di ruang tengah rumah. Suasana ramai,
penuh percakapan, namun bagi Alia, ruangan itu terasa seperti panggung yang tidak pernah benar-benar menerima kehadirannya. Alia berdiri di dapur membantu menyiapkan minuman. Ia bergerak tenang seperti biasa, berusaha tidak menonjol. Namun Dinda Mahendra tiba-tiba muncul di pintu dapur. Diikuti Kevin Mahendra yang berjalan santai sambil tersenyum tipis. "Wah, kamu masih rajin juga ya?" ujar Dinda dengan suara cukup keras agar beberapa orang di ruang tengah bisa mendengar. Alia menoleh. "Saya hanya membantu." Dinda tersenyum kecil, lalu mengangkat gelas yang sudah disiapkan Alia. "Kalian lihat ini?" katanya kepada beberapa anggota keluarga lain yang mulai memperhatikan. Istri Raka sekarang jadi pelayan rumah sendiri. Beberapa orang tertawa kecil, sebagian lain hanya tersenyum canggung. Alia terdiam. Bukan karena tidak tahu harus menjawab, tapi karena ia tahu situasi itu bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk mempermalukannya. Kevin ikut masuk ke percakapan dengan nada santai, tapi menusuk. "Setidaknya dia masih berguna di rumah ini," katanya. "Tidak semua orang punya kemampuan seperti itu." Ucapan itu terdengar seperti pujian, tapi jelas bukan itu maksudnya. Raka yang berada di ruang tamu mulai menyadari suasana berubah. Ia menoleh ke arah dapur, alisnya mengerut. "Ada apa ini?" tanyanya. Namun sebelum Alia sempat menjawab, Dinda sudah lebih dulu berbicara. "Tidak ada apa-apa, Kak. Kami hanya membicarakan kenyataan," jawabnya ringan. Alia menarik napas pelan, lalu meletakkan gelas yang ia pegang. "Saya tidak keberatan membantu," katanya tenang. "Tapi saya juga tidak ingin dijadikan bahan lelucon." Suasana sedikit hening. Kevin tersenyum miring. "Lelucon? Kamu terlalu sensitif." Alia menatapnya singkat. "Atau kalian terlalu terbiasa merendahkan orang lain?" Kalimat itu membuat beberapa orang saling pandang. Raka mulai melangkah mendekat, tapi Dinda belum berhenti. "Merendahkan?" ulang Dinda dengan nada tajam. "Kamu yang masuk ke keluarga ini tanpa membawa apa-apa. Tanpa latar belakang, tanpa sesuatu yang bisa dibanggakan." Alia tetap berdiri tegak. "Saya tidak masuk ke sini untuk membawa sesuatu," jawabnya pelan. "Saya masuk sebagai istri Raka." Nama itu membuat suasana sedikit berubah. Raka akhirnya sampai di dapur, berdiri di antara mereka. "Cukup," katanya tegas. Namun tekanan di ruangan itu belum sepenuhnya reda. Tatapan masih tertuju pada Alia, dan bisik-bisik mulai terdengar di antara keluarga besar. Alia merasakan semuanya sekaligus, pandangan, suara, dan penilaian yang terus datang dari berbagai arah. Tapi ia tetap diam. Bukan karena kalah, melainkan karena ia sedang mengumpulkan sesuatu di dalam dirinya. Sesuatu yang perlahan berubah dari kesabaran menjadi keputusan. Dan di tengah keramaian itu, Alia mulai sadar satu hal yang jelas. Semakin ia berusaha bertahan sebagai orang biasa, semakin keras dunia di sekelilingnya mencoba menjatuhkannya. Raka yang berubah. Hari itu hujan turun pelan, membuat suasana rumah keluarga Mahendra terasa lebih dingin dari biasanya. Alia Pramesti berdiri di dapur seperti biasa, menyiapkan makanan sederhana tanpa banyak suara. Namun ada yang berbeda. Bukan pada rumahnya, tapi pada Raka Mahendra. Sejak beberapa hari terakhir, sikap Raka mulai berubah. Tidak drastis, tidak langsung terlihat jelas, tapi cukup untuk membuat Alia merasakannya. Cara Raka berbicara menjadi lebih singkat. Tatapannya tidak lagi selembut dulu. Dan yang paling menyakitkan, ia mulai diam ketika keluarganya merendahkan Alia. Sore itu, Raka masuk ke ruang makan bersama Kevin Mahendra. Mereka baru saja selesai berbicara di luar. Wajah Raka terlihat lelah, tapi juga sedikit dingin. Alia menyambut seperti biasa. "Sudah makan?" tanya Alia pelan. Raka mengangguk singkat. "Sudah." Hanya itu. Tidak ada percakapan lanjutan seperti dulu. Beberapa menit kemudian, Dinda Mahendra datang dan langsung duduk di kursinya. Matanya melirik Alia dengan kebiasaan yang sama, menilai, meremehkan. "Masih di sini saja kamu?" tanyanya ringan, tapi penuh sindiran. Alia tidak menjawab. Namun kali ini, sesuatu yang berbeda terjadi. Raka tidak langsung menegur Dinda. Ia hanya diam. Kevin tersenyum kecil,
lalu bersandar di kursi. Raka, kamu tidak merasa semuanya terlalu dipaksakan? Alia menoleh pelan. Raka menghela napas. Maksudmu? Kevin melirik ke arah Alia sebelum menjawab. Kita semua tahu standar keluarga ini. Dan jujur saja, Alia terlihat tidak cocok di sini. Ruangan menjadi hening sesaat. Alia menatap Raka. Bukan Kevin. Bukan Dinda. Tapi Raka. Karena di detik itu, yang paling penting adalah jawabannya. Raka tidak langsung berbicara. Ia terlihat ragu. Lalu perlahan berkata, aku juga mulai memikirkan hal yang sama. Kata-kata itu jatuh seperti batu berat di tengah ruangan. Alia tidak bereaksi berlebihan. Tidak menangis. Tidak marah. Tapi tatapannya sedikit berubah. Tenang, tapi jauh. Jadi itu yang kamu pikirkan sekarang? Suara Alia pelan. Raka mengusap wajahnya, terlihat tertekan. Aku hanya mencoba realistis. Keluargaku tidak berhenti membicarakan ini. Aku juga mulai melihat banyak hal yang... Ia berhenti sejenak, yang membuatku ragu. Alia terdiam. Bukan karena tidak mengerti, tapi karena ia mulai melihat sesuatu yang lebih menyakitkan dari penghinaan Dinda dan Kevin. Raka mulai meragukannya. Dinda tersenyum puas kecil, seolah mendapat dukungan yang ia tunggu-tunggu. Bagus kalau kamu akhirnya sadar, katanya. Alia menarik napas pelan. Kalau saya memang tidak cocok, ucapnya tenang. Kenapa kamu dulu memilih saya? Pertanyaan itu membuat Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban cepat. Namun diamnya kali ini bukan seperti dulu. Bukan diam yang melindungi, tapi diam yang menjauhkan. Alia perlahan menunduk, lalu kembali merapikan meja makan seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam hatinya, sesuatu mulai retak. Bukan karena keluarga Raka, tapi karena orang yang dulu paling ia percaya, mulai berubah menjadi bagian dari mereka. Harga diri yang terusik. Malam itu, rumah keluarga Mahendra terasa sunyi. Tetapi di dalam diri Alia Pramesti tidak ada ketenangan sama sekali. Sejak percakapan di ruang makan tadi, kata-kata Raka Mahendra terus berputar di kepalanya. Aku juga mulai memikirkan hal yang sama. Kalimat itu tidak keras, tapi cukup untuk mengubah cara Alia memandang semuanya. Alia duduk di tepi ranjang, menatap lantai kamar yang dingin. Tangannya terlipat rapi di pangkuan, tapi pikirannya berantakan. Jadi sekarang, aku hanya jadi beban, gumamnya pelan. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin ia diam, semakin jelas rasa sakit itu muncul. Bukan karena Dinda Mahendra. Bukan karena Kevin Mahendra. Tapi karena Raka. Orang yang dulu memegang tangannya dengan yakin. Orang yang dulu berkata, aku tidak butuh yang lain. Di luar kamar, suara langkah sesekali terdengar. Tapi tidak ada yang benar-benar datang untuk mengetuk pintu dan memastikan keadaannya. Alia tersenyum kecil. Pahit. Kalau aku jatuh sekarang, siapa yang akan peduli? Bisiknya. Pagi harinya, Alia tetap menjalankan rutinitas seperti biasa. Ia bangun lebih awal, membersihkan rumah, dan menyiapkan sarapan tanpa diminta. Tapi gerakannya kali ini berbeda. Lebih hening, lebih berhati-hati. Seolah ia tidak ingin menjadi perhatian siapapun. Saat ia membawa makanan ke meja, Dinda sudah duduk dengan ekspresi seperti biasa. Kevin menyusul tidak lama kemudian. Raka datang paling akhir. Tatapan Raka sempat bertemu dengan Alia, tapi hanya sebentar. Tidak ada senyum kecil seperti dulu. Tidak ada kehangatan yang pernah membuat Alia merasa diterima. Hanya pandangan singkat, lalu berpaling. Dan itu cukup untuk membuat dada Alia terasa sesak. Dinda mulai berbicara seperti biasa, melemparkan komentar ringan yang menyakitkan. Rumah ini rasanya jadi lebih tidak teratur akhir-akhir ini, katanya sambil tersenyum. Kevin menambahkan, mungkin karena ada orang yang belum terbiasa dengan standar di sini. Alia mendengar semuanya, tapi tidak menjawab. Ia hanya duduk tenang, seperti biasa. Namun di dalam dirinya, sesuatu mulai berubah. Diam yang dulu ia pilih sebagai kekuatan, kini terasa seperti penjara. Setelah sarapan, Alia berdiri di dapur sendirian.
Tangannya berhenti di udara saat ia hendak mencuci piring. Ia menatap bayangannya di permukaan air. Kenapa aku masih di sini? Pikirnya. Pertanyaan itu tidak pernah benar-benar muncul sebelumnya. Karena dulu ia punya alasan, Raka. Tapi sekarang, alasan itu mulai goyah. Sore harinya, Alia duduk di taman belakang rumah. Angin pelan menyentuh wajahnya, tapi tidak mampu menenangkan pikirannya. Ia mengingat semua yang sudah terjadi. Tatapan merendahkan, kata-kata tajam, dan perubahan Raka. Alia menutup matanya sebentar. Aku bertahan. Untuk apa? Gumamnya lirih. Untuk pertama kalinya, Alia tidak langsung menemukan jawaban. Dan di saat itulah ia sadar. Harga dirinya mulai terusik bukan hanya oleh orang lain, tapi oleh keputusan dirinya sendiri yang masih bertahan di tempat yang mulai tidak lagi menganggapnya berharga. Undangan acara keluarga. Pagi itu, suasana rumah keluarga Mahendra terasa lebih sibuk dari biasanya. Alia Pramesti baru saja selesai merapikan dapur ketika Kevin Mahendra meletakkan sebuah amplop di meja makan dengan cara yang cukup keras, menarik perhatian semua orang yang ada di ruangan itu. Acara keluarga minggu ini, kata Kevin singkat. Dinda Mahendra langsung mengambil amplop itu dan membukanya dengan antusias. Matanya menyapu isi undangan, lalu tersenyum kecil. Acara besar seperti biasa, ujarnya. Semua keluarga dan relasi penting akan datang. Alia hanya melirik sekilas, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun Raka Mahendra yang duduk di dekatnya berbicara pelan. Kamu ikut, kata Raka. Alia berhenti sejenak. Saya? Raka mengangguk tanpa banyak penjelasan. Iya, kamu istri saya. Kalimat itu seharusnya terdengar sederhana. Tapi bagi Alia, itu terasa seperti beban yang tidak bisa ia tolak. Dinda langsung menyela. Suaranya terdengar ringan tapi tajam. Wah, ini menarik. Alia akhirnya ikut juga di acara keluarga besar. Kevin tersenyum tipis. Semoga kamu siap. Alia menatap mereka bergantian, lalu kembali pada Raka. Acara seperti apa? Tanyanya tenang. Raka ragu sesaat, lalu menjawab, acara formal. Banyak keluarga besar, rekan bisnis, semua akan hadir. Alia mengangguk pelan. Baik. Jawabannya singkat. Terlalu singkat. Tapi di dalam hatinya, ia sudah mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Acara besar berarti tatapan lebih banyak, bisikan lebih keras, dan penilaian yang mungkin akan lebih tajam dari sebelumnya. Malamnya, Alia duduk di kamar sambil memandangi undangan itu yang tertinggal di meja. Desainnya mewah, nama-nama besar tercetak rapi di dalamnya. Ia menarik napas pelan. Acara keluarga besar, gumamnya. Bayangan wajah Dinda dan Kevin kembali muncul di pikirannya. Lalu disusul oleh Raka, yang akhir-akhir ini semakin sulit ia baca. Alia meremas ujung selimutnya pelan. Kalau di tempat ini saja aku sudah dipandang rendah, pikirnya. Bagaimana di depan semua orang nanti? Namun di saat yang sama, ada bagian dalam dirinya yang mulai menguat. Bukan rasa takut, tapi rasa ingin tahu. Ingin tahu sampai sejauh mana ia akan terus diperlakukan seperti ini. Pagi hari acara tiba lebih cepat dari yang ia kira. Alia berdiri di depan cermin, mengenakan pakaian sederhana seperti biasa. Tidak berlebihan, tidak mencolok. Raka melihatnya sekilas dari pintu kamar. Kamu sudah siap? Tanyanya. Alia mengangguk. Iya. Tidak ada percakapan lanjutan. Tidak ada kehangatan seperti dulu. Hanya kesiapan untuk menghadapi sesuatu yang sudah bisa ia tebak akan menyakitkan. Saat mobil mulai bergerak menuju lokasi acara, Alia menatap jalanan dari jendela. Di sampingnya, Raka terlihat sibuk dengan pikirannya sendiri. Dan di belakang mereka, bayangan Dinda dan Kevin seolah sudah lebih dulu menunggu di tempat tujuan. Alia menarik napas dalam. Hari ini bukan hanya tentang menghadiri acara keluarga besar, tapi tentang bagaimana ia akan bertahan di tengah dunia yang sejak awal sudah menolaknya. Puncak penghinaan. Gedung acara keluarga Mahendra tampak megah malam itu. Lampu kristal berkilau, musik lembut mengalun, dan para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Suasana terlihat sempurna di luar,
mewah, rapi, dan penuh senyum. Namun bagi Alia Pramesti, setiap langkah memasuki ruangan itu terasa seperti memasuki tempat yang tidak pernah benar-benar menginginkannya. Ia berjalan di samping Raka Mahendra dengan pakaian sederhana yang ia pilih sendiri. Tidak mencolok, tidak berlebihan. Tapi di tempat seperti ini, kesederhanaan justru menjadi sorotan. Beberapa mata mulai memperhatikan mereka. Bisikan pertama terdengar pelan. "Itu siapa?" katanya istri Raka. "Kenapa penampilannya begitu sederhana?" Alia mendengar semuanya. Tapi ia tetap berjalan tenang. Raka tidak berkata apa-apa. Itulah yang paling terasa menyakitkan. Di sudut ruangan, Dinda Mahendra sudah berdiri bersama beberapa kerabat lain. Begitu melihat Alia masuk, senyum tipis langsung muncul di wajahnya. "Wah, akhirnya datang juga," ucap Dinda cukup keras untuk menarik perhatian orang sekitar. Alia menatapnya sekilas, lalu mengangguk sopan. Namun Dinda belum selesai. "Ini dia yang kalian bilang istri Raka," katanya sambil tertawa kecil. "Jujur saja, aku kira akan lebih sesuai standar." Beberapa orang tertawa kecil, sebagian lain hanya tersenyum canggung. Kevin Mahendra berdiri tak jauh dari situ, ikut menambahkan dengan nada santai. "Standar itu penting di acara seperti ini. Bukan cuma soal status, tapi juga penampilan." Alia tetap diam. Raka berdiri di sampingnya, tapi tidak langsung menanggapi. Dan itu membuat suasana semakin berat. Dinda melangkah mendekat, menatap Alia dari ujung kepala sampai kaki. "Kamu benar-benar tidak menyiapkan diri untuk acara ini ya?" katanya. "Ini acara keluarga besar, bukan tempat untuk tampil seperti ini." Alia akhirnya berbicara pelan. "Saya datang sesuai undangan." Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat beberapa orang saling pandang. Dinda tersenyum miring. "Undangan bukan berarti kamu tidak perlu menghormati tempat ini." Suasana mulai terasa semakin dingin. Kevin menghela napas, lalu berkata, "Raka, kamu tidak merasa ini agak memalukan?" Kalimat itu membuat Alia menoleh ke arah Raka. Semua mata kini ikut tertuju padanya. Raka terdiam beberapa detik. Detik yang terasa sangat panjang bagi Alia. Lalu akhirnya ia berbicara. "Alia, mungkin kamu seharusnya lebih menyesuaikan diri." Kalimat itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat hati Alia jatuh perlahan. Alia menatap Raka lama. Bukan dengan amarah, tapi dengan sesuatu yang lebih sunyi. "Kamu juga merasa begitu?" tanyanya pelan. Raka tidak langsung menjawab. Dan disitulah semuanya terasa runtuh sedikit demi sedikit. Dinda tersenyum puas, lalu kembali berbicara kepada orang-orang di sekitarnya. "Sudah kubilangkan, tidak semua orang cocok berada di lingkungan seperti ini." Bisikan-bisikan kembali muncul. Tawa kecil kembali terdengar. Alia berdiri di tengah ruangan itu, sendirian di antara banyak orang. Namun kali ini, ia tidak menunduk seperti sebelumnya. Ia tidak pergi. Ia tidak menangis. Ia hanya diam, menatap semua orang yang perlahan menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Dan di tengah puncak penghinaan itu, Alia mulai menyadari satu hal. Yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata mereka, tapi orang yang seharusnya berdiri di sisinya mulai ikut menjauh darinya. Batas kesabaran. Suasana acara keluarga Mahendra masih terasa ramai. Namun bagi Alia Pramesti, semua suara di sekitarnya mulai terdengar seperti jauh dan kabur. Tawa, bisikan, dan komentar sinis dari orang-orang di ruangan itu tidak lagi benar-benar ia dengar dengan jelas. Yang tersisa hanya satu hal yang terus menekan dadanya, rasa dipermalukan di depan banyak orang. Dinda Mahendra masih berdiri dengan senyum puas. Sementara Kevin Mahendra sesekali melontarkan komentar ringan yang memperkuat penghinaan itu. Dan Raka Mahendra masih di sana. Tapi tidak lagi seperti dulu. Alia menatap Raka lama. Matanya tidak lagi menyimpan harapan seperti sebelumnya. "Alia, mungkin kamu seharusnya lebih menyesuaikan diri." Kalimat itu masih terngiang di kepalanya. Pelan, dingin, dan cukup untuk memutus sesuatu di dalam dirinya. Alia menarik napas dalam. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia tidak lagi mencoba memahami, tidak lagi mencoba bertahan demi menjaga perasaan orang lain.
Ia hanya lelah. Dinda mendekat lagi, seolah belum puas. Kenapa kamu diam saja sekarang? Katanya pelan, tapi jelas terdengar. Tadi berani datang, sekarang malah seperti ini. Kevin tersenyum miring. Mungkin dia baru sadar tempatnya. Beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan lagi. Namun kali ini, Alia tidak menunduk, tidak menghindar, tidak diam seperti sebelumnya. Ia perlahan mengangkat wajahnya. Dan keheningan kecil langsung terbentuk di sekitar mereka. Apa kalian sudah selesai? Suara Alia terdengar tenang, tapi berbeda dari biasanya. Dinda mengerutkan kening. Apa? Alia melangkah sedikit maju. Kalau kalian merasa saya tidak pantas berada di sini, lanjutnya pelan, kenapa dari tadi yang kalian lakukan hanya berbicara, bukan membuktikan sesuatu? Ruangan menjadi sedikit hening. Kevin tertawa kecil, tapi kali ini terdengar lebih ragu. Kamu mulai berani bicara sekarang. Alia menatapnya. Bukan berani, jawabnya. Saya hanya berhenti diam. Kalimat itu membuat beberapa orang terdiam. Raka yang berdiri tidak jauh dari situ menatap Alia dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ada keterkejutan, tapi juga sesuatu yang lain. Dinda tidak tinggal diam. Kamu pikir dengan bicara seperti itu kamu bisa mengubah apapun? Katanya tajam. Alia menggeleng pelan. Saya tidak ingin mengubah kalian. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih tegas. Saya hanya ingin kalian berhenti memperlakukan saya seperti saya tidak punya harga diri. Kalimat itu jatuh begitu saja. Tanpa teriak, tanpa emosi meledak. Tapi justru karena itu, terasa lebih kuat. Alia menarik napas pelan. Dan mulai sekarang, saya tidak akan diam lagi. Suasana benar-benar berubah. Tidak ada tawa lagi. Tidak ada bisikan kecil. Hanya ketegangan yang menggantung di udara. Alia menatap satu persatu orang di depannya. Lalu akhirnya, tatapannya berhenti pada Raka. Untuk beberapa detik, mereka hanya saling memandang. Dan di detik itu, Alia tahu. Kesabarannya sudah benar-benar habis. Bukan hanya terhadap Dinda dan Kevin. Tapi juga terhadap seseorang yang dulu ia percaya akan berdiri di sisinya. Pengungkapan mengejutkan. Ruangan di acara keluarga Mahendra masih dipenuhi banyak orang. Tetapi suasananya kini berbeda total. Tidak lagi sekadar pesta keluarga. Sekarang, semuanya seperti sedang menunggu sesuatu meledak. Alia Pramesti berdiri di tengah ruangan. Tatapannya tenang, tapi ada ketegasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tidak ada lagi keraguan seperti dulu. Tidak ada lagi diam yang menahan semuanya sendiri. Dinda Mahendra masih menatapnya dengan senyum sinis. Sementara Kevin Mahendra bersandar santai, seolah yakin situasi masih berada di bawah kendalinya. Kenapa sekarang diam? Tanya Dinda pelan. Sudah selesai bicara soal harga diri. Alia tidak langsung menjawab. Ia menatap sekeliling ruangan, orang-orang yang tadi menertawakan, berbisik, dan merendahkan dirinya. Lalu perlahan, ia menarik napas. Sejak awal kalian selalu bicara tentang pantas atau tidak pantas. Suara Alia terdengar jernih di tengah keramaian. Tentang standar. Tentang posisi. Kevin tertawa kecil. Karena memang itu kenyataannya. Alia menoleh ke arah Kevin. Kalau begitu, kalian pasti juga percaya pada posisi seseorang di dunia kerja, kan? Kevin mengangkat alis. Tentu saja. Alia mengangguk pelan. Bagus. Suasana mulai terasa aneh. Beberapa orang saling pandang, tidak mengerti arah pembicaraan itu. Alia melangkah satu langkah ke depan. Nama saya Alia Pramesti, katanya tenang. Dan mungkin sebagian dari kalian tidak mengenal saya dengan baik. Dinda mendengus kecil. Memang siapa kamu? Alia menatapnya lurus. Pemilik perusahaan tempat Kevin bekerja. Keheningan langsung jatuh seperti petir. Tidak ada suara tawa. Tidak ada bisikan. Bahkan musik latar di ruangan itu terasa seperti menghilang. Kevin yang tadi santai langsung berubah ekspresi. Apa? Alia tetap tenang. Perusahaan teknologi dan investasi tempat kamu bekerja sebagai salah satu staf operasional adalah milik saya. Ruangan benar-benar membeku. Dinda menoleh cepat ke Kevin,
lalu kembali ke Alia, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Itu, tidak mungkin, ujar Dinda pelan. Kevin tertawa canggung, tapi jelas ada kepanikan di matanya. Kamu bercanda, kan? Alia menggeleng pelan. Tidak. Satu kata itu cukup untuk menghancurkan seluruh kepercayaan diri yang tadi mereka bangun. Alia melanjutkan dengan suara lebih tegas. Selama ini kalian menilai saya dari penampilan, dari cara saya berpakaian, dari kesederhanaan saya. Ia berhenti sejenak, menatap mereka satu persatu. Tapi kalian tidak pernah benar-benar tahu siapa yang kalian hina. Kevin terlihat mulai gelisah. Dinda kehilangan kata-kata untuk pertama kalinya. Sementara Raka hanya berdiri diam. Wajahnya menegang, matanya menatap Alia seperti mencoba memahami sesuatu yang selama ini tidak pernah ia lihat. Alia mengambil satu langkah lagi. Sekarang kalian masih ingin bicara soal standar? Tanyanya pelan. Tidak ada yang menjawab. Dan di tengah keheningan itu, satu hal menjadi sangat jelas. Alia bukan lagi wanita yang sama yang mereka rendahkan beberapa menit yang lalu. Dan dunia yang mereka anggap lebih tinggi, baru saja berbalik arah dalam satu pengungkapan yang tak terduga. Keheningan yang membeku. Keheningan di ruangan acara keluarga Mahendra terasa tidak wajar. Bukan keheningan biasa yang muncul setelah seseorang selesai berbicara. Tapi keheningan yang membuat semua orang seolah lupa bagaimana cara bernapas. Alia Pramesti masih berdiri di tengah ruangan, tenang, tidak bergerak berlebihan. Kata-katanya barusan masih menggantung di udara, seperti sesuatu yang belum sepenuhnya dipahami oleh semua orang. Pemilik perusahaan tempat Kevin bekerja. Kalimat itu berulang di kepala banyak orang, tapi tidak ada yang berani memastikan apakah itu nyata atau hanya kesalahpahaman besar. Kevin Mahendra adalah orang pertama yang benar-benar kehilangan ketenangannya. Ia tertawa kecil, tapi jelas dipaksakan. Itu tidak masuk akal, katanya pelan, suaranya mulai goyah. Kamu hanya... Ia berhenti di tengah kalimatnya sendiri, karena ia tidak menemukan kata yang tepat untuk menyangkalnya. Dinda Mahendra memandang Alia dengan ekspresi yang berubah-ubah antara marah dan tidak percaya. Kamu pasti sedang berusaha mempermalukan kami balik, katanya cepat, seolah mencari pegangan. Ini tidak mungkin benar. Namun Alia tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya menatap mereka dengan tenang. Tatapan itu justru membuat keraguan semakin berat. Beberapa tamu mulai saling berbisik. Serius itu benar? Kalau dia pemilik perusahaan itu, kenapa selama ini dia terlihat biasa saja? Suara-suara kecil itu mulai menyebar, tapi tetap tertahan. Seperti takut jika terlalu keras, mereka akan mendapatkan jawaban yang tidak siap mereka terima. Raka Mahendra masih diam di tempatnya. Tidak ada kata yang keluar darinya. Wajahnya tegang, matanya menatap Alia tanpa berkedip, seolah mencoba menyusun ulang semua kejadian yang selama ini ia anggap biasa. Semua sikap Alia, kesederhanaannya, diamnya, kesabarannya, semua mulai terlihat berbeda sekarang. Alia perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Kevin. Apakah kamu masih ingin mengatakan saya tidak pantas berada di sini? Tanyanya pelan. Kevin tidak langsung menjawab. Tangannya yang tadi santai kini mulai tidak tenang. Kalau itu benar, suaranya tertahan. Kenapa kamu tidak pernah mengatakan apapun? Alia menggeleng pelan. Karena saya tidak pernah merasa perlu. Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi dampaknya jauh lebih dalam. Dinda membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar di awal. Biasanya ia selalu punya jawaban. Selalu punya komentar. Tapi kali ini, tidak ada satupun kata yang bisa ia pakai untuk menutupi rasa kagetnya. Sementara itu, suasana di ruangan semakin berat. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi sindiran. Yang ada hanya wajah-wajah yang mulai menyadari bahwa mereka mungkin sudah melakukan kesalahan besar. Dan di tengah semua itu, Alia tetap berdiri dengan tenang. Bukan seperti seseorang yang baru saja mengungkap rahasia besar. Tapi seperti seseorang yang akhirnya berhenti menahan dirinya sendiri. Keheningan itu terus berlanjut. Bukan karena tidak ada yang ingin berbicara. Tapi karena tidak ada yang tahu harus mulai dari mana. Keputusan tegas.
Keheningan di ruangan masih belum benar-benar pecah. Semua orang masih mencoba mencerna kenyataan yang baru saja dijatuhkan Alia Pramesti ke tengah acara keluarga Mahendra. Namun kali ini, Alia tidak lagi memberi ruang untuk kebingungan itu bertahan terlalu lama. Tatapannya berpindah dari satu wajah ke wajah lain, lalu berhenti pada Kevin Mahendra. Tenang, dingin, tegas. Kevin. Suara Alia akhirnya terdengar lagi. Nama itu disebut tanpa emosi berlebihan, tapi cukup untuk membuat Kevin menegakkan tubuhnya. Iya, jawab Kevin. Kali ini jauh lebih hati-hati. Alia melangkah satu langkah ke depan. Mulai hari ini, katanya pelan, kamu tidak lagi bekerja di perusahaan saya. Ruangan seketika membeku lebih dalam dari sebelumnya. Seolah semua udara di dalam gedung itu tiba-tiba menghilang. Kevin terdiam. Beberapa detik ia hanya menatap Alia, seperti mencoba memastikan ia tidak salah dengar. Apa? Suaranya akhirnya keluar, lebih pelan dari biasanya. Alia tidak mengulang dengan emosi. Ia hanya mengangguk sekali. Kontrak kerja kamu dihentikan. Kalimat itu jatuh seperti palu yang tidak bisa ditahan. Kevin langsung tertawa kecil. Tapi jelas itu bukan tawa yang benar-benar lahir dari percaya diri. Kamu tidak bisa melakukan itu di sini, katanya cepat. Ini acara keluarga. Ini tidak masuk akal. Alia menatapnya lurus. Bisa. Satu kata. Singkat. Tapi mematikan semua argumen yang baru saja ingin dibangun Kevin. Beberapa tamu mulai saling pandang. Bisikan kembali muncul, tapi kali ini bukan lagi tentang meremehkan Alia, melainkan tentang ketakutan dan keterkejutan. Dinda Mahendra langsung berdiri. Kamu pikir kamu siapa sampai bisa mempermalukan keluarga kami seperti ini? Suaranya meninggi. Alia menoleh ke arah Dinda. Justru karena saya tahu siapa saya, jawabnya tenang. Saya tidak perlu mempermalukan siapapun. Raka Mahendra masih berdiri di tempatnya. Diam. Tapi wajahnya kini jauh lebih tegang dari sebelumnya. Kevin mulai kehilangan kendali. Ini tidak adil, katanya. Kamu tidak bisa mengambil keputusan seperti itu hanya karena masalah pribadi. Alia menggeleng pelan. Ini bukan masalah pribadi. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih tegas. Ini masalah sikap dan profesionalisme. Ruangan kembali sunyi. Kevin tidak lagi punya kata untuk melawan. Tangannya mengepal, tapi tubuhnya tidak bergerak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak berada di posisi yang bisa ia kendalikan. Alia menarik napas pelan. Keputusan sudah diambil, katanya akhirnya. Lalu ia berbalik sedikit, tidak lagi menatap Kevin sebagai seseorang yang perlu diberi penjelasan. Lebih seperti seseorang yang sudah selesai dinilai. Dan di tengah ruangan yang masih membeku itu, semua orang akhirnya memahami satu hal. Alia bukan hanya wanita yang diremehkan. Dia adalah seseorang yang ketika memilih bertindak, tidak lagi bisa dihentikan oleh siapapun. Penyesalan yang terlambat. Ruangan acara keluarga Mahendra masih terasa kaku setelah keputusan Alia Pramesti yang langsung memecat Kevin Mahendra di depan semua orang. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berani membuka suara lebih dulu. Namun beberapa detik kemudian, keheningan itu pecah oleh suara Kevin sendiri, yang kini sudah kehilangan sisa keangkuhannya. Alia, tunggu. Kevin melangkah maju, wajahnya berubah dari percaya diri menjadi panik yang jelas terlihat. Aku bisa jelaskan, katanya cepat. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Alia menoleh perlahan. Tatapannya masih tenang. Terlalu tenang. Kevin menelan ludah, lalu mencoba tersenyum, meski terlihat dipaksakan. Kita keluarga, lanjutnya. Kamu tidak mungkin benar-benar melakukan ini hanya karena hal tadi. Dinda Mahendra berdiri di samping, tapi kali ini tidak lagi berani terlalu banyak bicara. Sorot matanya mulai gelisah. Kevin kembali mendekat satu langkah. Kalau aku salah, aku minta maaf, katanya lebih pelan. Aku minta maaf, oke? Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Beberapa tamu mulai saling pandang. Mereka tidak menyangka Kevin Mahendra yang biasanya arogan kini berubah menjadi seseorang yang memohon. Namun Alia tetap diam. Tidak ada perubahan ekspresi di wajahnya.
Kevin mulai panik lebih jelas. Aku tidak bermaksud merendahkan kamu, katanya terburu-buru. Aku cuma ikut suasana. Aku tidak tahu kalau kamu. Ia berhenti sejenak, mencari kata yang tepat, tapi tidak menemukannya. Kalau kamu orang penting seperti ini. Kalimat itu justru membuat udara di ruangan semakin dingin. Alia mengangkat pandangannya sedikit. Jadi kalau saya bukan pemilik perusahaan itu, ucapnya pelan, kamu akan tetap memperlakukan saya seperti tadi. Kevin terdiam. Itulah pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Dinda mencoba masuk, suaranya sedikit lebih hati-hati dari sebelumnya. Alia, mungkin kita semua terlalu terbawa emosi tadi. Namun Alia mengangkat tangan sedikit, menghentikan kalimat itu tanpa perlu meninggikan suara. Cukup satu gestur kecil. Dan Dinda langsung berhenti bicara. Kevin kembali mencoba. Aku benar-benar minta kesempatan lagi, katanya. Suara mulai bergetar. Aku bisa berubah. Aku bisa perbaiki semuanya. Alia menatapnya lama. Bukan dengan amarah. Bukan juga dengan kepuasan. Tapi dengan sesuatu yang lebih dingin dari itu semua. Kesempatan itu tidak diambil saat kalian punya, jawab Alia pelan. Kevin langsung terdiam. Alia melanjutkan. Dan sekarang kalian datang ketika semuanya sudah terlambat. Ruangan kembali sunyi. Kevin menunduk sedikit. Tangannya yang tadi gemetar kini mengepal lemah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sadar bahwa tidak ada lagi kata yang bisa memperbaiki situasi ini. Alia tidak terlihat terburu-buru. Tidak marah. Tidak emosional. Hanya tegas. Dan ketegasan itu justru membuat semua permohonan terasa tidak lagi memiliki tempat. Kevin akhirnya mundur setengah langkah. Bukan karena diminta. Tapi karena ia sendiri tidak tahu harus berdiri sebagai apa lagi di hadapan Alia. Dan di tengah ruangan yang masih penuh tatapan itu, satu hal menjadi jelas. Penyesalan memang datang, tapi tidak selalu datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan apapun. Raka terguncang. Ruangan acara keluarga Mahendra masih belum benar-benar pulih dari ketegangan sebelumnya. Namun kini pusat perhatian mulai bergeser. Bukan lagi pada Kevin Mahendra. Bukan pula pada Dinda Mahendra. Semua mata perlahan mengarah pada Raka Mahendra. Pria itu masih berdiri di tempat yang sama sejak tadi. Diam. Tapi untuk pertama kalinya, diamnya tidak lagi terlihat tenang. Justru seperti seseorang yang baru saja kehilangan pijakan. Tatapannya tertuju pada Alia Pramesti. Wanita yang selama ini ia kenal sebagai istri sederhana. Wanita yang selama ini ia pikir bisa ia pahami. Namun sekarang, semuanya terasa runtuh dalam pikirannya. Pemilik perusahaan tempat Kevin bekerja. Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Raka mengusap wajahnya pelan, lalu menarik napas dalam. Tapi udara di ruangan itu terasa berat, seolah tidak cukup untuk menenangkan pikirannya sendiri. Alia menoleh ke arah Raka. Tatapan mereka bertemu. Tapi tidak ada lagi kehangatan seperti dulu. Tidak ada lagi rasa yang sama seperti awal pertemuan mereka di kafe kecil itu. Yang ada hanya jarak. Raka. Suara Alia terdengar pelan, tapi tegas. Nama itu membuat Raka sedikit tersentak. Ia ingin berbicara, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Aku. Raka berhenti di tengah kalimatnya sendiri. Ini pertama kalinya ia terlihat benar-benar kehilangan kata-kata. Alia menunggu. Tidak mendesak. Tidak memaksa. Hanya menatap. Raka menelan ludah. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Akhirnya ia bertanya, suaranya rendah. Alia menggeleng pelan. Karena itu tidak pernah menjadi alasan aku mencintai seseorang. Jawabnya tenang. Kalimat itu membuat Raka semakin terdiam. Bukan jawaban yang ia harapkan. Raka menatap sekeliling ruangan. Orang-orang yang tadi menilai Alia, kini berubah menjadi diam dan penuh kebingungan. Lalu pandangannya kembali pada Alia. Namun kali ini, ia melihat sesuatu yang berbeda. Bukan Alia yang berubah, tapi dirinya sendiri yang tidak pernah benar-benar mengenalnya. Aku. Raka kembali mencoba. Suaranya mulai bergetar pelan. Aku tidak tahu kamu selama ini. Ia berhenti lagi. Karena kalimat itu terdengar seperti pembelaan, tapi juga terdengar seperti pengakuan kegagalan.
Alia tetap diam. Tapi matanya tidak lagi sama seperti dulu. Lebih jauh. Lebih dingin. Lebih hati-hati. Raka mengepalkan tangannya sendiri. Semua yang terjadi di rumah, komentar keluarganya, sikapnya yang ikut meragukan Alia, kata-katanya di acara tadi, semuanya mulai kembali seperti potongan-potongan yang menyatu menjadi satu kesadaran yang menyakitkan. Ia bukan hanya tidak tahu siapa Alia. Ia juga ikut menjadi bagian dari orang-orang yang merendahkannya. Aku salah. Suara Raka akhirnya keluar pelan. Hampir seperti bisikan. Alia menatapnya lama. Tidak langsung menjawab. Dan dalam keheningan itu, Raka akhirnya benar-benar merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Bahwa kehilangan seseorang tidak selalu dimulai saat ia pergi. Tapi saat kita sadar, kita tidak pernah benar-benar menjaga dia dengan benar. Cinta atau harga diri. Suasana ruangan acara keluarga Mahendra masih terasa berat. Meski perlahan beberapa tamu mulai mundur dan menjauh dari pusat ketegangan. Namun di tengah semua itu, Alia Pramesti dan Raka Mahendra masih berdiri saling berhadapan. Tidak ada lagi keramaian yang benar-benar berarti bagi mereka. Yang tersisa hanya dua orang. Dengan jarak yang terasa semakin jelas meski mereka berdiri berdekatan. Raka masih terlihat terguncang. Matanya sesekali bergerak gelisah, seolah mencari kata yang tepat untuk memperbaiki semuanya. Alia, suara Raka akhirnya terdengar pelan. Aku benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Alia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raka lama. Bukan dengan air mata. Bukan dengan kemarahan yang meledak. Tapi dengan ketenangan yang justru lebih tajam dari semua itu. Mulai dari jujur. Jawab Alia akhirnya. Raka terdiam. Alia melanjutkan, suaranya tetap tenang. Tapi setiap kata terasa berat. Waktu aku sederhana. Kamu tidak mempertanyakanku. Ia berhenti sejenak. Tapi begitu orang lain meragukan aku, kamu ikut diam. Bahkan ikut meragukanku. Raka menunduk sedikit. Aku terpengaruh, katanya pelan. Aku akui itu. Alia mengangguk kecil, seolah sudah menduga jawaban itu. Terpengaruh oleh apa? Tanyanya. Raka tidak langsung menjawab. Alia melangkah sedikit lebih dekat, masih menjaga jarak, tapi cukup untuk membuat Raka tidak bisa menghindar dari pertanyaannya. Suara mereka, lanjut Alia pelan. Atau keyakinanmu sendiri bahwa aku tidak cukup untukmu? Kalimat itu membuat Raka langsung menatapnya. Aku tidak pernah berpikir begitu, katanya cepat. Alia tersenyum tipis, bukan senyum hangat, tapi senyum yang penuh kelelahan. Tidak pernah berpikir, ulangnya pelan. Tapi kamu tetap membiarkan aku diperlakukan seperti itu. Raka terdiam. Tidak ada pembelaan yang keluar. Karena untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa diamnya selama ini bukan sekadar kebingungan. Tapi pilihan. Alia menarik napas pelan. Raka. Suaranya sedikit lebih lembut, tapi tetap tegas. Aku ingin tanya satu hal. Raka menatapnya penuh harap sekaligus takut. Alia melanjutkan. Waktu kamu memilih aku dulu, itu karena cinta. Atau karena kamu belum tahu siapa aku? Pertanyaan itu jatuh begitu saja di tengah ruangan. Dan kali ini, bukan hanya Raka yang terdiam. Tapi seluruh keputusan yang pernah mereka buat bersama ikut diuji dalam satu kalimat sederhana. Raka membuka mulutnya. Tapi tidak ada jawaban yang keluar langsung. Karena di dalam dirinya sendiri, ia sedang mencari sesuatu yang bahkan ia tidak yakin pernah benar-benar ia miliki sejak awal. Ketulusan yang tidak tercampur oleh penilaian dunia. Perpisahan. Hening yang menggantung di antara Alia Pramesti dan Raka Mahendra terasa semakin berat. Pertanyaan Alia masih belum terjawab sepenuhnya, dan Raka masih berdiri di tempatnya, seperti seseorang yang takut melangkah karena tidak tahu apa yang akan ia hancurkan lebih dulu, masa lalu atau masa depannya sendiri. Alia menarik napas pelan, lalu menghembuskannya perlahan. Untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak lagi mencari penjelasan. Tidak lagi menunggu jawaban. Karena ia sudah mulai mengerti bahwa beberapa jawaban tidak akan pernah cukup untuk menyembuhkan sesuatu yang sudah retak. Aku sudah cukup. Suara Alia terdengar tenang. Raka langsung menatapnya. Alia, tunggu, katanya cepat, seolah baru sadar bahwa sesuatu sedang benar-benar pergi.
Alia menggeleng pelan. Tidak perlu ditahan. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ia mulai berjalan melewati ruangan itu, melewati tatapan orang-orang yang dulu meremehkannya, melewati Dinda Mahendra yang kini hanya bisa diam, dan melewati Kevin Mahendra yang tidak lagi memiliki kata untuk membela diri. Namun langkahnya berhenti sejenak saat Raka bergerak mengikuti. Alia, kita bisa bicara lagi, kata Raka. Suaranya mulai bergetar. Aku bisa memperbaiki semuanya. Alia tidak langsung menoleh. Ketika akhirnya ia menatap Raka, matanya sudah tidak lagi menyimpan keraguan, tapi juga tidak lagi menyimpan harapan. Tidak semua yang rusak bisa diperbaiki dengan kata, maaf, jawabnya pelan. Raka terdiam. Alia melanjutkan, suaranya tetap stabil. Dan tidak semua yang pergi, harus kembali. Kalimat itu membuat Raka benar-benar berhenti. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus mengejar atau harus melepaskan. Alia kembali melangkah. 1 langkah. 2 langkah. Semakin jauh dari pusat ruangan itu. Semakin jauh dari orang-orang yang pernah merendahkannya. Dan semakin jauh dari seseorang yang dulu ia percaya akan berdiri di sisinya. Di pintu keluar, angin malam menyambutnya dengan dingin yang ringan. Tapi justru di sana, untuk pertama kalinya malam itu, Alia merasa sedikit lebih ringan. Bukan karena semuanya selesai, tapi karena ia akhirnya memilih dirinya sendiri. Di belakangnya, Raka masih berdiri diam, menatap arah kepergian Alia tanpa benar-benar mampu bergerak. Dan di dalam dirinya, baru mulai muncul satu kesadaran yang terlambat. Bahwa kehilangan tidak selalu terjadi saat seseorang pergi. Tapi saat kita menyadari, kita sudah tidak lagi cukup berarti untuk membuatnya bertahan. Kembali berdiri. Pagi itu, langit kota terlihat cerah seperti tidak pernah terjadi apapun di malam sebelumnya. Namun bagi Alia Pramesti, dunia yang ia masuki kembali terasa sangat berbeda. Setelah meninggalkan rumah keluarga Mahendra, Alia tidak pergi untuk mencari pelarian. Ia kembali ke tempat yang selama ini ia tinggalkan secara sadar, perusahaannya sendiri. Gedung tinggi berlapis kaca itu berdiri megah di tengah kota. Di dalamnya, kehidupan yang selama ini ia rahasiakan kembali menyambutnya tanpa ragu. Begitu Alia melangkah masuk, suasana langsung berubah. Para staf yang sebelumnya hanya mengenalnya sebagai karyawan biasa, kini berdiri lebih tegak. Tatapan mereka berubah, bukan lagi bingung, bukan lagi meremehkan, tapi penuh rasa hormat yang selama ini tidak mereka ketahui harus diberikan. Selamat pagi, Bu Alia, sapa seorang sekretaris dengan suara hati-hati. Alia hanya mengangguk kecil. Tenang. Seperti biasa. Namun kali ini, ketenangannya bukan lagi untuk bersembunyi, tapi untuk memimpin. Di ruang utama lantai atas, Alia duduk di kursi kerjanya yang sudah lama tidak ia gunakan. Tangannya menyentuh meja kerja dengan pelan, seolah memastikan bahwa ia benar-benar kembali ke tempatnya. Di seberang meja, Arga Pratama, Direktur Operasional Perusahaan, sudah menunggu. Selamat datang kembali, Bu, kata Arga dengan nada hormat. Alia menatapnya. Bagaimana kondisi perusahaan selama saya tidak ada? Tanyanya langsung. Arga membuka folder di tangannya. Stabil, jawabnya. Tapi beberapa keputusan Kevin sudah mulai menimbulkan masalah kecil di divisi operasional. Nama itu membuat ruangan sedikit lebih dingin. Alia tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya mengangguk pelan. Sudah saya hentikan, katanya tenang. Arga mengangguk, tidak terkejut. Seolah itu memang keputusan yang sudah ia tunggu. Alia berdiri dari kursinya, berjalan ke jendela besar yang menampilkan seluruh kota dari ketinggian. Dari tempat itu, semuanya terlihat kecil. Termasuk masalah yang baru saja ia tinggalkan. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang masih tersisa di dalam pikirannya. Bukan tentang perusahaan. Bukan tentang Kevin, tapi tentang Raka Mahendra. Alia menutup matanya sejenak, lalu menghela napas pelan. Mulai hari ini, katanya tanpa menoleh, kita kembali ke sistem seperti semula. Tidak ada pengecualian. Arga mengangguk. Siap, Bu Alia. Suasana kembali hening. Alia membuka matanya lagi, menatap kota yang luas di depannya. Kali ini,
Tidak ada lagi Alia yang bersembunyi di balik kesederhanaan. Tidak ada lagi Alia yang mencoba menguji cinta dengan diam. Yang ada hanya seorang wanita yang kembali ke tempatnya, setelah hampir kehilangan dirinya sendiri. Dan di dalam hatinya, satu hal mulai ia pegang lebih kuat dari sebelumnya. Bahwa berdiri kembali bukan tentang melupakan masa lalu, tapi tentang memastikan tidak ada lagi yang bisa merendahkan dirinya di masa depan. Bangkit lebih kuat. Hari-hari setelah Alia Pramesti kembali ke perusahaannya berjalan dengan ritme yang berbeda. Bukan lagi sebagai wanita yang menyembunyikan dirinya di balik kesederhanaan, tapi sebagai pemimpin yang kembali mengambil kendali penuh atas hidupnya. Di lantai eksekutif gedung perusahaan, suasana terasa lebih tegas dari sebelumnya. Tidak ada lagi kebingungan dalam mengambil keputusan. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan yang dulu sempat mengikat langkahnya. Alia berdiri di depan ruang rapat besar. Semua direktur dan kepala divisi sudah hadir. Mereka duduk rapi, menunggu arahan. Arga Pratama berdiri di sisi kanan, membuka beberapa laporan di layar. Beberapa proyek yang sempat terhambat saat masa transisi sudah mulai berjalan kembali. Jelas Arga. Alia mengangguk, lalu melangkah masuk ke ruangan. Tatapan semua orang langsung tertuju padanya. Namun kali ini, tidak ada yang berani meremehkan. Tidak ada yang berbisik. Tidak ada yang menilai dari penampilan. Karena sekarang mereka sudah tahu siapa Alia sebenarnya. Mulai hari ini, suara Alia terdengar jelas dan stabil. Kita tidak hanya memperbaiki yang rusak. Ia berhenti sejenak, menatap seluruh ruangan. Kita ubah cara kita bekerja. Ruangan menjadi hening. Bukan hening yang tegang seperti sebelumnya, tapi hening yang penuh perhatian. Salah satu direktur mengangkat tangan sedikit. Maksud Ibu Alia? Alia menatapnya langsung. Tidak ada lagi keputusan berdasarkan kebiasaan lama, jawabnya tegas. Tidak ada lagi kompromi yang merugikan perusahaan hanya karena faktor luar. Ia berjalan perlahan di depan meja rapat. Siapapun yang tidak bisa mengikuti standar baru, akan diganti. Kalimat itu membuat beberapa orang saling pandang. Tapi tidak ada yang berani membantah. Karena nada suara Alia bukan lagi suara seseorang yang ragu. Itu suara seseorang yang sudah pernah diremehkan, dan tidak ingin mengulanginya lagi. Setelah rapat selesai, Arga mengikuti Alia keluar ruangan. Bu Alia, katanya pelan, Anda berubah. Alia tidak langsung menjawab. Ia berhenti di depan jendela koridor, menatap kota di luar. Bukan berubah, jawabnya akhirnya. Saya hanya berhenti menahan diri. Arga terdiam. Alia melanjutkan, lebih pelan tapi jelas. Selama ini saya terlalu lama berusaha terlihat biasa, sampai orang lain lupa bagaimana cara menghargai. Ia menarik napas singkat. Sekarang tidak lagi. Di dalam dirinya, Alia sudah tidak lagi menjadi sosok yang ragu-ragu untuk disukai. Ia tidak lagi berusaha menyembunyikan kekuatan hanya demi diterima. Dan justru disitulah perubahannya terlihat jelas. Bukan karena ia menjadi lebih keras, tapi karena ia tidak lagi membiarkan dirinya diperkecil oleh siapapun. Sementara itu, di tempat lain yang jauh dari gedung perusahaan, nama Alia mulai kembali dibicarakan. Bukan sebagai istri sederhana. Bukan sebagai wanita yang diremehkan. Tapi sebagai sosok yang perlahan bangkit, dan tidak lagi bisa dipandang rendah oleh siapapun. Kehancuran yang layak. Langit kota pagi itu terlihat biasa saja, seolah tidak pernah terjadi badai di dalam kehidupan seseorang. Namun bagi Kevin Mahendra, pagi itu adalah awal dari runtuhnya semua yang ia banggakan. Di ruang kerja perusahaan, suasana sudah tidak lagi sama sejak Alia Pramesti kembali mengambil alih kendali penuh. Semua keputusan yang dulu dibuat dengan sembarangan mulai diperiksa satu persatu. Dan satu nama terus muncul dalam laporan yang ada di meja Alia. Kevin Mahendra. Arga Pratama berdiri di samping meja kerja, membuka dokumen terakhir dengan ekspresi tenang. Seperti yang sudah kami duga, kata Arga pelan, ada beberapa keputusan Kevin yang menyebabkan kerugian besar di divisi operasional dan investasi. Alia membaca laporan itu tanpa ekspresi berlebihan. Matanya bergerak tenang, menyusuri angka-angka yang dulu mungkin diabaikan orang lain. Namun baginya sekarang, semuanya jelas.
Salah. Bukan hanya kelalaian kecil, tapi kesombongan yang dibiarkan tumbuh tanpa kontrol. Sudah dipastikan? Tanya Alia singkat. Arga mengangguk. Semua bukti lengkap. Alia menutup folder itu perlahan. Tidak ada kemarahan. Tidak ada emosi yang meledak. Hanya keputusan. Proses hukum dan pemutusan hubungan kerja tetap berjalan. Ucapnya tegas. Tidak ada pengecualian. Arga mengangguk tanpa ragu. Baik, Bu Alia. Di sisi lain kota, Kevin Mahendra duduk di ruangannya yang kini terasa jauh lebih sempit dari biasanya. Teleponnya berdering tanpa henti. Namun ia hanya menatapnya, tidak langsung menjawab. Sampai akhirnya pintu ruangan terbuka. Seorang staf masuk dengan wajah tegang. Pak Kevin, semua akses Anda ke sistem sudah dicabut. Kevin mengerutkan kening. Apa? Belum sempat ia bereaksi lebih jauh, staf lain datang menyusul dengan map di tangan. Ini surat pemberhentian sementara, dan audit internal sedang berjalan. Suasana langsung berubah. Kevin berdiri cepat. Ini pasti kesalahan. Suaranya meninggi. Saya bagian dari keluarga Mahendra. Tidak mungkin saya diperlakukan seperti ini. Namun tidak ada jawaban yang berpihak padanya. Yang ada hanya prosedur dan kenyataan. Beberapa jam kemudian, nama Kevin Mahendra sudah tidak lagi memiliki posisi di perusahaan. Semua akses ditutup. Semua tanggung jawab dialihkan. Dan semua keputusan yang dulu ia abaikan, kini kembali padanya dalam bentuk konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Di ruang rapat utama, Alia berdiri di depan jendela besar. Arga melangkah mendekat. Semua sudah selesai, Bu Alia. Alia mengangguk pelan. Bagus. Hening sebentar. Lalu Arga bertanya hati-hati, apakah ibu merasa puas? Alia menatap kota di luar. Lama. Sebelum akhirnya menjawab dengan tenang. Ini bukan soal puas atau tidak. Ia berhenti sejenak. Ini soal tanggung jawab. Di dalam dirinya, tidak ada lagi ruang untuk dendam yang meledak-ledak. Yang ada hanya ketegasan yang lahir dari pengalaman. Karena Alia sudah belajar satu hal penting. Kesombongan yang dibiarkan tumbuh akan selalu berakhir dengan kehancuran yang layak. Kehidupan baru. Hari-hari setelah semua konflik itu berlalu, kehidupan Alia Pramesti perlahan kembali stabil. Namun bukan seperti sebelumnya. Kali ini, tidak ada lagi Alia yang menyembunyikan dirinya di balik kesederhanaan untuk menguji dunia. Tidak ada lagi Alia yang diam saat diremehkan. Yang ada hanyalah Alia yang berdiri di tempatnya, sepenuhnya sebagai dirinya sendiri. Di ruang kerja utama perusahaan, Alia duduk di kursi pemimpin dengan tenang. Laporan-laporan penting berada di hadapannya, dan setiap keputusan yang ia ambil kini lahir dari ketegasan, bukan keraguan. Arga Pratama berdiri di sisi meja, seperti biasa, melaporkan perkembangan terbaru. Semua divisi sudah stabil, Bu Alia, ujarnya. Reputasi perusahaan juga kembali meningkat. Alia mengangguk pelan. Pertahankan, jawabnya singkat. Tidak ada emosi berlebihan. Tidak ada pembuktian yang perlu diumumkan. Karena ia tidak lagi hidup untuk membuktikan dirinya kepada orang lain. Ia hanya hidup untuk menjaga apa yang sudah ia bangun. Di luar gedung, kota berjalan seperti biasa. Orang-orang datang dan pergi, sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Namun bagi Alia, semuanya kini terlihat berbeda. Ia tidak lagi menilai dirinya dari pandangan orang lain. Tidak lagi mengecilkan dirinya demi diterima. Dan tidak lagi membiarkan siapapun menentukan nilainya. Sementara itu, nama Raka Mahendra dan keluarganya perlahan menghilang dari lingkaran yang dulu mereka anggap tinggi. Bukan karena dendam, tapi karena keputusan dan konsekuensi yang sudah berjalan dengan sendirinya. Alia tidak lagi menoleh ke belakang. Bukan karena ia tidak ingat, tapi karena ia sudah tidak lagi membutuhkan masa lalu untuk berdiri tegak. Sore itu, Alia berdiri di depan jendela besar ruangannya. Langit berubah warna, dari terang menjadi hangat keemasan. Ia menarik napas pelan. Tenang. Bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena ia akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Aku tidak akan kembali menjadi orang yang bisa diremehkan,
gumamnya pelan. Dan untuk pertama kalinya, kalimat itu bukan janji, tapi kenyataan. Pesan moral. Jangan pernah meremehkan seseorang dari penampilannya. Kesederhanaan bukan tanda kelemahan, melainkan pilihan yang sering menyimpan kekuatan besar.